Masih membahas mengenai soal KSM bidang studi geografi terintegrasi yang diuji cobakan pada sore kemarin. Nah, di sini untuk soal nomor 5, pertanyaannya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Dzar. Nah, kalau kita terjemahkan sabda beliau, hadis ini menjelaskan adanya warna kulit yang beragam pada ras yang berbeda. Di antaranya adalah golongan ras berkulit kuning. Nah, pertanyaannya siapa saja mereka yang memiliki ras kulit kuning? Nah, kalau kita bicara mengenai ras, itu erat kaitannya dengan geografi budaya. Nah, apa itu ras? Ras itu adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan sifat fisik biologisnya, bukan berdasarkan kebudayaannya, tetapi melainkan sifat biologis atau keturunan suku bangsanya. Nah, secara umum ras di dunia itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada ras Mongoloid, ada yang kedua ras Kaukasoid, dan yang ketiga ras Negroid, dan yang keempat itu ada ras khusus. Nah, apa itu ras Mongoloid? Ras Mongoloid itu adalah ras yang dicirikan dengan warna kulitnya yang kuning. Nah, penduduk yang memiliki ras berkulit kuning atau ras Mongoloid ini adalah masyarakat yang mendiami wilayah Asia bagian utara, Asia bagian timur, Asia bagian tenggara, Madagaskar, India Timur, dan Amerika Utara, Amerika Selatan, serta Oseania. Nah, ras yang kedua adalah ras Negroid. Nah, ras Negroid itu adalah suku bangsa yang memiliki warna kulit hitam. Nah, siapa saja mereka? Penduduk atau masyarakat yang termasuk ke dalam ras Negroid adalah mereka yang mendiami wilayah atau negara di bagian Afrika dekat dengan Gunung Sahara, serta masyarakat yang berada di wilayah Timur Tengah atau penduduk wilayah Timur Tengah. Nah, untuk ras yang ketiga itu ada ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid itu merupakan ras kulit putih. Nah, siapa saja mereka? Mereka itu adalah bangsa atau penduduk yang tinggal di benua Eropa, Timur Tengah, India bagian utara. Nah, yang keempat ada ras khusus. Ras khusus itu adalah ras yang tidak bisa dikelompokkan. Nah, ras yang tidak bisa dikelompokkan itu ada ras Vedoid, ras Ainu, dan ras Busman. Nah, coba kita lihat, coba kita perhatikan opsi jawaban, kira-kira mana yang paling tepat jawaban untuk ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah ras yang berkulit kuning. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang jawaban A, yaitu yang opsi jawaban A, Eskimo di Amerika Utara, Asia Tenggara, serta Asia Utara. Nah, Eskimo ini adalah penduduk bangsa asli Asia yang mendiami wilayah Eropa bagian kutub. Nah, berarti kalau orang Asia dia termasuk ras Mongoloid. Selanjutnya ada Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu mayoritas memiliki ras atau suku bangsa Mongoloid. Begitu juga dengan Asia Utara. Nah, yang opsi B, bagian yang mana yang salah? Yang di opsi B yang salah itu adalah yang ada kalimat Papua. Nah, Papua, suku bangsa asli Papua, walaupun mereka tinggalnya di Indonesia, tapi kalau secara ras mereka termasuk kepada ras Negroid atau masyarakat yang suku bangsa yang memiliki kulit hitam. Berarti yang jelas salahnya di sini Papua. Berarti otomatis yang B bukan opsi jawaban. Nah, untuk yang C di bagian mana yang salah? Di bagian C yang salah adalah di bagian Eropa Timur. Nah, Eropa Timur itu merupakan ras Kaukasoid atau ras berkulit putih. Nah, di bagian D itu yang mana yang salah? Yang nampak jelas dari salahnya itu adalah penduduk asli Australia. Nah, penduduk asli Australia itu
memiliki ras negroid atau ras berkulit hitam. Walaupun di Australia itu banyak dijumpai orang berkulit putih, tapi untuk penduduk asli Australia mereka tergolong ras negroid atau berkulit hitam. Nah, jadi untuk jawaban yang nomor 5 yang paling tepat adalah option yang A. Untuk soal nomor 6, pertanyaannya, perhatikan potongan ayat pada surat Al-Hijr ayat 22 berikut. Wa arsalna rayaha lawakiha fa anzalna minas samai ma'a fa asqainakuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Nah, artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, pertanyaannya, salah satu unsur cuaca dan iklim serta fungsi yang dibahas dalam surat di atas adalah yang option A itu ada suhu udara, yang B ada angin, yang C kelembaban udara, yang D adalah awan. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, ada cuaca dan ada iklim. Nah, beda cuaca dan iklim adalah kalau cuaca itu relatif singkat dan waktunya adalah sangat sempit atau pendek. Kalau iklim itu berlangsung di daerah yang sangat luas, waktunya relatif sangat lama. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim itu terdiri dari yang pertama ada udara, yang kedua ada massa udara, yang ketiga ada curah hujan, yang keempat ada angin, dan yang kelima ada sinar matahari. Nah, itu yang termasuk kepada unsur-unsur cuaca. Nah, dari firman Allah surat Al-Hijr ini, unsur cuaca dan iklim yang mana yang dibahas dalam surat ayat ke-22 ini? Nah, kalau kita perhatikan dari surat Al-Hijr ini, yang unsur cuaca dan iklim yang dibahas itu adalah angin dan air. Nah, di sini untuk air sendiri itu bahasa Arabnya adalah ma'a, sedangkan untuk angin adalah riyaha. Riyaha artinya angin. Nah, yang paling tepat untuk jawaban nomor 6 ini adalah angin. Oke, kita lanjutkan kepada soal yang nomor 7. Pertanyaannya, dalam Al-Quran istilah kerusakan bisa berupa kata fasad, halaka, dan sa'a, dan damara. Untuk istilah fasad, jika berbentuk masdar dan berdiri sendiri, contoh yang relevan dari istilah fasad adalah, di soal ini adalah contoh dari istilah fasad. Nah, kita bahas fasad itu sama dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Nah, kata fasad sendiri itu dijelaskan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Nah, jadi fasad ini adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan. Oke, kita bahas soal yang nomor 7. Pertanyaannya, dalam Al-Quran istilah kerusakan bisa berupa kata fasad, halaka, sa'a, dan damara. Untuk istilah fasad jika berbentuk masdar dan berdiri sendiri, contoh yang relevan dari istilah fasad adalah, nah, kita bahas istilah fasad. Fasad itu merupakan kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh manusia, juga bisa disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, kata fasad dalam Al-Quran itu disebutkan atau diulang sebanyak 50 kali dalam Al-Quran. Nah, dari 4 opsi jawaban ini, mana yang paling tepat untuk contoh yang relevan dari istilah fasad? Nah, kata kunci dari pertanyaan ini adalah bentuk masdar dan berdiri sendiri. Artinya kerusakan. Nah, istilah fasad dalam Al-Quran ini kalau dia bentuk masdar artinya kerusakan itu terjadi sendirinya, atau lebih tepatnya itu kerusakan yang disebabkan oleh alam. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah option yang A, banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.
Untuk option B, option C, dan option D itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia. Nah, berarti dia bukan bentuk masdar lagi. Berarti dia bukan berdiri sendiri karena sudah ikut campur tangan manusia. Nah, yang paling tepat adalah yang option A.